Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Siska Merita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eldia Novasari dengan NPM 2413046075. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiolinguistik, yaitu mencari jurnal dan mengaitkan hubungan antara sosiolinguistik dan tindak tutur. Jadi, berdasarkan jurnal yang telah saya temukan, bertemakan analisis tindak tutur bahasa mahasiswa dalam interaksi akademik dan sosial. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu interdisipliner, adalah gabungan dari dua kata antara sosiologi dan linguistik. Secara umum, sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Intinya, ilmu ini mengkaji bagaimana penggunaan bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti status sosial, usia, jenis kelamin, pendidikan, kelompok sosial, dan situasi komunikasi. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri bahasa dan ragam bahasa yang ada di dalam masyarakat terbentuk dan digunakan, misalnya dialek, sosiolek, register, diglosia. Dan yang ketiga, bagaimana bahasa berfungsi sebagai sistem sosial dan sebagai bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Selanjutnya, pengertian tindak tutur. Tindak tutur atau dalam bahasa Inggris disebut speech arts adalah konsep sentral dalam ilmu pragmatik atau cabang linguistik yang mempelajari bahasa dari aspek pemakaian aktualnya. Secara sederhana, tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ketika ia mengucapkan suatu ujaran. Artinya, ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata atau kalimat, tetapi ia juga melakukan suatu tindakan, misalnya berjanji, meminta, memerintah, menyarankan, atau menyatakan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf bahasa J.L. Austin dan kemudian dikembangkan oleh John Searle. Keterkaitan tindak tutur dan sosiolinguistik. Keterkaitan antara tindak tutur dan sosiolinguistik khususnya dalam isu kesantunan berbahasa dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini. Baik, yang pertama ada konteks situasi dan formalitas. Sosiolinguistik menekankan bahwa konteks situasi seperti lingkungan kelas atau lingkungan santai sosial adalah faktor penentu dalam pemilihan bahasa. Baik, kita bahas. Yang pertama, lingkungan akademik. Mahasiswa cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal, terstruktur, dan hati-hati, terutama saat berinteraksi dengan dosen atau saat diskusi resmi. Tindak tutur yang dominan adalah representatif atau menyampaikan informasi dan direktif, atau memberi instruksi seperti permintaan. Formalitas ini mencerminkan dari tuntunan peran sosial mahasiswa, dosen, atau mahasiswa forum resmi yang memerlukan kesantunan dan profesionalisme. Selanjutnya, lingkungan sosial. Mahasiswa menggunakan bahasa yang lebih santai, informal, dan ekspresif, seringkali menggunakan bahasa gaul atau slang. Tindak tutur yang dominan adalah ekspresif atau menyampaikan emosi dan komisif atau membangun relasi. Yang kedua, hubungan dengan lawan bicara. Hubungan dengan lawan bicara adalah variabel sosiolinguistik kunci yang memengaruhi tingkat kesantunan. Semisal, saat berinteraksi dengan dosen atau senior, mahasiswa cenderung lebih sopan dan formal yang merupakan upaya untuk menjaga jarak sosial dan menghormati hierarki atau menjaga wajah positif lawan bicara. Saat berinteraksi dengan teman sebaya, bahasa lebih santai dan kurang memperhatikan struktur formal, mencerminkan kedekatan hubungan sosial. Yang ketiga, pemilihan gaya bahasa akademis versus gaul.
Perbedaan dalam pemilihan kata dan struktur kalimat yang dikaji dalam pragmatik juga dikontrol oleh norma-norma sosiolinguistik. Semisal, bahasa akademis atau baku digunakan untuk menyampaikan ide dan tugas dengan jelas dan terstruktur. Yang kedua, bahasa gaul atau slang digunakan dalam interaksi sosial untuk membangun relasi, bercanda, dan berbagi pengalaman. Penggunaan bahasa yang santai dan fleksibel ini bertujuan untuk menciptakan suasana akrab dan menjaga wajah negatif atau kebebasan bertindak dalam komunikasi sosial. Dan yang terakhir, keempat, latar belakang budaya dan bahasa. Faktor latar belakang budaya dan bahasa termasuk bilingualisme juga memengaruhi kesantunan berbahasa. Norma-norma budaya menentukan apa yang dianggap santunan dalam sebuah tindak tutur. Mahasiswa dari budaya konservatif mungkin cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal sebagai bentuk kesantunan universal. Pembahasan aspek kesantunan. Kesantunan berbahasa atau bisa disebut sebagai linguistik politense yang menjadi fokus penting dalam sosiolinguistik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan menyesuaikan bahasa agar sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Kesimpulannya, analisis tindak tutur menunjukkan bahwa mahasiswa menampilkan perbedaan signifikan dalam pola komunikasi mereka antara lingkungan akademik dan sosial. Dalam interaksi akademik, mahasiswa cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal dan informatif, didominasi oleh tindak tutur representatif untuk menyampaikan informasi dan direktif untuk menggunakan instruksi. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.